Terima Untuk kasih, Bang. sesi tanya jawab ya, silakan Mas. Oke, siap teman-teman semua. Maaf ya, tadi karena perbedaan waktu di sini baru habis sisa. Oke, teman-teman semua, kita lanjut langsung diskusi ya. Kayaknya menarik sekali ya. Tadi itu pembahasan dari pemateri kita. Bahwasanya Indonesia ini kalau kayak gini-gini aja sistemnya ya percuma gitu. Itulah gambarannya tadi. Teman-teman mungkin pada dengar nih apa yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Tetap stay, angkat tangan atau eh, mainkan jarinya untuk ketik di obrolan boleh juga. Saya Bung Oke, Ismul. silakan dari mana? Saya Ismul dari Sulawesi Selatan. Silakan Bang. Saya ingin bertanya kepada Pak Kodar ini. Kan tadi sudah dijelaskan beberapa permasalahan atau akar-akar terkait dengan kondisi negara kita. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, jadi apa tawarannya ini atau solusi dari Pak Kodar ini terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama dalam ekonomi dan juga tata kenegaraan ini? Artinya, apakah benar-benar sudah siap ini sehingga dia apa namanya itu, chaos itu tidak terjadi nanti? Begitulah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang dari mungkin langsung dijawab aja Bang. Panggil kok panggil Bapak? Hmm. Panggil Abang aja lebih biar lebih Iyalah, ini ya. ya, Kalau umur kita Bapak nggak nanti jauh beda lah ya. ya. Oke, Oke baik. Bang. Terima kasih, Mas Moderator. Panggilannya di sana apa? Mas atau Bung apa? Kalau di Aceh, Oh, sama aja Bang aja. Sama Bang Bang ya. aja. Oke, Bung ya. Saya panggil Bung aja biar eh, Oke. ya, lebih ke Indonesia jadi. Terima kasih, Bung Moderator. Jadi kalau ditanya, nah ini pertanyaan aneh ya, pertanyaan yang penting. Nah, karena kan saya sudah bilang tadi, desainnya itu hanya revolusi. Nah, yang jadi problem, biasanya yang ditanyakan, revolusi itu kan apa ya, afiliasi atau dia lebih kecenderungannya itu selalu tendensinya ya, tendensinya itu mengarah ke chaos. Ya, revolusi itu chaos, berdarah dan seterusnya. Ya, itu kalau kemudian eh, prosesnya itu inkonstitusional. Dan memang dalam sejarah Indonesia atau sejarah dunia lah, revolusi itu terjadinya itu inkonstitusional atau ekstra konstitusional, jadi di luar konstitusional. Penyelenggara nggak berfungsi, rakyat turun, pemerintah dijatuhkan, baru kemudian naikkan yang baru. Nah, itu pernah terjadi sebenarnya di 98. Di tahun 98 itu niatnya itu revolusi, bukan reformasi. Itu dibajak juga itu. Di tengah jalan itu di sliding ya, ada yang sliding dari belakang ya. Jadi harusnya itu revolusi. Nah, salah satu yang pernah secara terang-terangan itu pelakunya itu adalah Cak Nun, Bah Nun ya. Di di YouTube-nya itu udah sering pernah itu membahas secara khusus tentang itu. Jadi dulu maksudnya itu dulu itu terjadi yang namanya sidang istimewa. Jadi kumpul rembuk se-Indonesia. Jadi eh, dipanggil tokoh-tokoh, diundang tokoh-tokoh bukan sekedar anggota MPR yang ada saat itu. Maksudnya itu di situ dulu. Karena negara ini perlu diatur ulang lah bahasanya, di reset ya, reset itu. Kalau komputer itu direset. Nah, entah itu direset apa sistemnya atau satu paket dengan CPU-nya kan. Jangan-jangan ini CPU-nya yang jelek ini jadi diganti CPU-nya kan. Nah, maksudnya itu begitu 98. Nah, sayangnya di tengah jalan itu tersabotase. Makanya Cak Nun memilih mundur kan. Menarik diri akhirnya memilih untuk mendampingi masyarakat di pedesaan dengan menggelar yang namanya Makyahan itu. Cak Nun percaya bahwa kebangkitan itu akan terjadi kalau orang-orang di level bawah itu mereka punya kesadaran yang kolektif. Itu. Makanya revolusi tantangannya revolusi itu di situ. Makanya kalau saya ditanya ini terus gimana Bang? Cuma dua, nunggu
hancur betul negara ini, ya, atau orang sadar secara kolektif. Nah, tapi dua-duanya itu efek kerusakannya besar. Kalau nunggu sadar keseluruhan itu biasanya lama sekali. Apalagi dengan konstruksi pendidikan kita yang rata-rata tamat SMP, SMA ini agak berat, ya. Disuruh revolusi untuk nyari makan aja susah ya, dengan kondisi nyari makan susah, terus dipaksa berpikir, otaknya nggak mampu. Bukan saya Hmm. ini menyepelekan ya, memang nggak mampu karena sejak kecil itu kurang nutrisi. Iya, Jadi iya. orang yang bisa masuk ke level perguruan tinggi saja itu belum tentu juga otaknya mampu. Belum tentu. Apalagi misalnya nggak masuk perguruan tinggi yang hanya ada di level SMP, SMA, dan SD. Tadi teman-teman kalau memperhatikan slide saya itu kan ada itu apa struktur pendidikan masyarakat Indonesia yang lebih banyak itu adalah SD sama SMA yang paling banyak Hmm. tingkat pendidikan. Jadi jangan berharap misalnya kalau survei-survei kepuasan itu hasilnya akademik, yang ada itu sentimental semua. Ya, jadi bukan argumen yang muncul tapi sentimen. Wah, anu dia cara jalannya nggak sopan. Jadi orang lebih seperti itu. Padahal kan korupsi itu pekerjaan yang paling tidak sopan, tapi orang tidak terlalu mempermasalahkan. Saya sudah kasih contoh tadi. Korupsi itu ya 197 triliun itu APBD 197 tahun, tapi nggak ada orang yang merasa kayak wah ini kurang ajar sekali karena secara efek dramatisasinya itu tidak terlalu terlihat. Kecuali misalnya orang mati satu kampung, nah itu baru orang apa namanya efeknya itu terasa. Padahal kan sebenarnya itu mematikan satu kampung selama 197 tahun coba. Tapi kan karena manusia itu makhluk visual, jadi kayak penting itu propaganda untuk memvisualisasikan itu sebenarnya bahwa oh ternyata itu berat sekali efeknya. Hanya kan kita memaklumi itu. Sementara orang-orang misalnya hanya oh dia jalan tidak tunduk, tidak hormat sama orang tua itu. Jadi ciri-ciri kemudian kita sentimental adalah lebih 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 fokus ke arah yang seperti itu. Jadi sopan santun itu ke gestur. Jadi tapi kalau pikiran akhirnya apa berpengaruh sama pikirannya. Jadi pikiran sopan santun itu nggak boleh beda sama penguasa, ya harus iya iya aja. Jadi feodalisme yang muncul lagi. Saya itu kalau di kampus terkenal itu ini apa pokoknya beda terus dengan anu lah dengan penguasa entah itu dengan kepala jurusan, dengan dekan dan seterusnya. Saya bilang saya itu tidak bermusuhan dengan Anda secara pribadi. Saya itu ngasih kritik dengan jabatan terhadap jabatan Anda. Dengan manusianya saya tidak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita hormat sama orang, terus kita tidak mengkritik perilaku dia ketika menjabat dalam jabatan itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kita di Indonesia karena keterbatasan apa namanya pendidikan, kemudian keterbatasan pengetahuan, menjadikan satu itu antara personal dengan jabatan. Makanya kan ketemu pejabat cium tangan, ya toh, itu sudah jadi ini, sudah jadi kayak kurang sip itu kalau nggak cium tangan. Nah, saya tuh kadang begitu kalau jabat tangan ya sekedar hormat lah menunduk itu. Sampai mereka bilang, Dar kamu kok anu ramah kalau di luar tapi giliran kebijakan kok ganas sekali. Loh, itu beda saya bilang. Sebagai pribadi saya oke, ya, dengan beliau saya cium tangan karena dia orang tua saya, tapi kalau urusan di kampus itu lain. Karena dia digaji di situ dari uangnya rakyat dan saya juga dapat uang dari rakyat saya bilang. Jadi nggak kewajiban saya gitu. Kalau semua orang yang berhenti bersuara, lama-lama akhirnya orang memaklumi itu kesalahan. Seperti sekarang, tuh. Korupsi 197 triliun padahal gajinya gede kan, perlu dipertanyakan. Itu bukan masalah kesejahteraannya, itu masalah sistem. Dia melayani tuannya di belakang. Kan kita nggak tahu tuannya siapa. Ya, mesti ada tuannya tuh. Oh ini yang ngomong dasmu ya. Iya. Ya nggak apa-apa misalnya dasmu tapi ada argumennya. Jangan cuma dasmu tuh. Yang menjadi kasar itu kan kalau dia ke apa namanya mengarah ke fisik tapi argumennya nggak ada. Misalnya dasmu itu kok kosong, harusnya isi. Kok kamu gitu? Ya kalau kamu protes ke saya apa argumenmu? Harusnya begitu, bukan kemudian hanya dijadikan bahan olok-olokan. Nah, makanya kan miris kan. Levelnya presiden saja begitu, akhirnya ya udahlah. Memang udah nggak bisa kita harapkan dari kondisi sekarang. Nah, balik kalau ditanya jawabannya satu itu revolusi. Nah, ada sebenarnya situasi. Ya, ini saya mau kasih tahu.
selain tadi nunggu orang sadar semua, sama nunggu kondisi Indonesia ini hancur sekalian, ya. Dan arahnya ini kayaknya sudah menuju ke arah sana, roman-romannya. Tapi kan kita nggak ingin nanti sudah kolaps betul kan, kan efek apa cara untuk bangkitnya itu lama. Untuk pulih dari kerusakan itu, kalau kita nunggu dia betul-betul jatuh, itu butuh waktu lagi untuk kita bangkit. Nah, sebenarnya ada satu cara, dan ini sebenarnya itu sudah saya sosialisasikan sejak 2014. Jadi situasi yang memaksa revolusi tapi konstitusional. Makanya saya bilang pertama dan satu-satunya di dunia ada revolusi tapi konstitusional. Nggak ada chaos, kan sempat ditanya tadi. Itu nggak chaos, bang? Nggak ada chaos. Hanya untuk menyampaikan ini agak ini. Jadi saya sederhanakan saja. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa nanti dilanjutkan ke diskusi berikutnya. Nah, ada fakta yang menarik, fakta hukum yang menarik yang tidak ditahu bangsa Indonesia bahwa sejak 2014 Pak Jokowi itu bukan presiden. Lanjut ke Pak Prabowo. Wah, ini bahaya bang. Loh, bukan masalah bahaya atau enggak. Ini masalahnya fakta hukum ya. Jadi fakta hukum itu meskipun yang tahu cuma 10 orang, dia nggak bakalan berubah misalnya gara-gara yang lain nggak tahu. Itu kalau tadi siapa yang tanya dari Makassar, itu satu-satunya jalan saat ini kita untuk bisa masuk ke kondisi revolusi tadi, untuk bisa kita duduk bareng itu. Ini kalau saya menjelaskan ini agak rumit kalau di forum besar begini ya. Nah, ini harus ikut dia punya ininya apa, pembahasan secara detail, secara bertahap biar tidak kaget. Jadi Pak Jokowi sejak 2014 itu bukan presiden, itu ekstrimnya begitu. Hanya kan kalau disampaikan secara terbuka tanpa ada pengantar, orang bisa salah paham. Dan ini bukan kali pertama ya. Jadi sudah saya sampaikan, bahkan di hadapannya polisi dari Mabes Polri sama dari Polda Sultra dulu, pas mereka ke rumah saya. Karena kan saya dituduh makar dulu soal ini. Ya, jadi se ekstrim itu ya, Bung Moderator, sampai se ekstrim itu. Tapi saya Iya. bilang gini, saya nggak ada problem dengan pribadi. Saya masuk ke ranah hukum. Dan itu bisa menjadi jalan kita, terutama anak-anak muda, untuk masuk ke revolusi. Karena ini satu-satunya jalan, nggak perlu ada pertumpahan darah. Kita cuma butuh kesatrianya saja Pak Jokowi, butuh satrianya sekarang dilanjutkan Pak Prabowo ya. Oh, nggak chaos. Maksudnya nggak chaos itu kan gini. Jadi kan kalau ketika saya bilang Pak Jokowi nggak sah, apa bukan presiden kan nggak mungkin negara kosong. Harus ada presidennya. Ya. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi bukan presiden, sementara nggak ada presiden yang sah, itu bahaya. Nah, sebenarnya ada presiden yang sah, ya, sebagai tadi bagian dari hasil pemilu dan ini panjang sebenarnya. Nah, nanti itu kasarannya begitu. Prosesnya itu transisi kurang lebih. Jadi presiden yang sah, kemudian Pak Prabowo secara legowo kemudian mengakui, dilakukan rembuk ulang, terus dilakukan pemilihan ulang presiden. Tapi dengan cara yang benar, bukan seperti sekarang. Karena kalau pemilihan presiden seperti sekarang, yang menang pasti oligarki. Dan terbukti kan Pak Prabowo sekarang tersandra sama oligarki. Karena untuk menang pemilu kan duitnya harus banyak. Nggak mungkin seorang presiden itu punya duit. Kayak gitu. Jadi ya cara cara makanya tadi kan saya masuk ke wilayah bahwa yang harus berubah itu sistem moneternya. Kalau mau mengubah sistem moneter, kekuasaan presidennya harus berubah juga. Presiden nggak boleh eksekutif. Kita kan pemerintah, eksekutif sama kepala negara kan digabung jadi satu. Jadi eksekutif itu sekaligus kepala negara. Ini problem. Karena dia bisa kong kali kong dengan yang lain. Kalau bahasa saya itu rebutan duit dengan rakyat. Ya mesti menang mereka lah, wong mereka yang megang kekuasaan, mereka yang tanda tangan kebijakan. Buktinya itu yang ngoplos Pertamina kan. Siapa yang bisa mengawasi mereka ketika mengoplos? Kan nggak ada, mereka megang kuasa. Lah kita mau melakukan itu udah dikejar-kejar sama Satpol PP. Ya. Mereka Satpol PP-nya dikondisikan ya, kamu nggak usah ke sini dulu, saya mau oplos Pertaminanya nih. Eh, apa sterilkan area ini gitu. Perubahan tata negara dulu baru perubahan sistem. Ini agak rumit ya kalau saya jelaskan ini. Jadi anu saja lah, mungkin nanti bisa difasilitasi. Jadi tahap-tahapannya itu.
bisa saya langsung lompat, tambah bingung nanti teman-teman. Karena perubahan ini nih, menurut apa saya sebut itu perubahan yang sangat smooth tapi radikal. Karena kita mau mengubah sistem moneter yang sekarang, kalau kemudian nggak ada penggantinya, itu bahaya. Apa ini kurang sepakat? Gimana Bima coba ngobrol coba. Maksudnya gimana itu? Ini ada, mohon maaf ya, Bung Moderator itu ada dari dia langsung ini, langsung apa menimpali gitu. Hmm. Ya saya butuh mengerti, mungkin bisa difasilitasi dia untuk ngomongnya. Oh lanjut Ya, saja, oh ya oke, oke, nggak apa-apa ya. Nah, nanti gitu ya teman-teman, kalau memang mau tahu bagaimana model revolusi sah dan damai itu terkait dengan statusnya Pak Jokowi, statusnya Pak Prabowo, terus statusnya presiden yang sah, namanya Pak Mujais ini. Nah, nanti kita bisa bahas nanti di forum yang lebih lebih apa lebih tertata. Misalnya bagaimana asal mulanya, kenapa bisa, bagaimana caranya sistem apa moneter yang berbasis bunga atau ribawi ini bisa diganti di Indonesia. Karena rumit teman-teman. Sistem moneter yang sekarang itu independen dia. Jadi meskipun teman-teman demo, nggak bakalan bisa diubah karena dia unik posisinya. Jadi sistem moneter di Indonesia itu lembaganya namanya Bank Indonesia. Ini hmm. untuk ini saja dulu ya pengetahuan untuk teman-teman. Nah, Bank Indonesia itu tidak tunduk sama presiden, teman-teman. Jabatan tertingginya itu gubernur, gubernur Bank Indonesia. Tapi dia tidak tunduk sama presiden RI. Nah, pertanyaannya siapa presidennya kan gitu. Jadi presidennya dia itu adalah Moneter Internasional. Jadi dia tidak tunduk. Jadi regulasinya pun nggak bisa dicampur tangani oleh presiden. Nah, sementara APBN itu tergantung sama kebijakan moneter. Repotnya di situ. Kok bisa kita ngangkat presiden capek-capek ujung-ujungnya dia nggak tidak menguasai duit. Makanya kan dikit-dikit nggak ada duit, dikit-dikit investasi, dikit-dikit utang, kan repot. Ini kalau kita lebarkan lagi, seluruh dunia itu berutang kepada sistem moneter. Pertanyaan ini siapa yang punya sistem moneter ini? Nah, kita kalau mau merdeka nggak usah dilawan, kita bikin sendiri. Tapi pastikan sistem moneter kita itu lebih canggih dari yang ada sekarang. Soalnya masalahnya sistem moneter ini, teman-teman, tidak bisa berhenti meskipun 1 detik. Karena pasti chaos. Masalahnya seluruh aktivitas manusia itu di apa? Dihubungkan oleh duit, diperantarai oleh duit. Jadi kalau kemudian sistem duit ini berhenti, chaos manusia di Indonesia nih, bacok-bacokan. Makanya kalau mau mengganti sistem duit, ya harus ada sistem duitnya dan harus siap. Nggak boleh hanya sekedar, anu coba-coba ini. Nggak bisa, harus siap. Dia harus aplikatif. Jadi begitu dihentikan sistem moneter BI, sistem ini harus jalan. Nah, saya hanya mau bocorkan sedikit, sistem ini sudah ada dan sudah diinjeksi di sistem moneter Indonesia. Hanya belum bisa dieksekusi karena ada presiden yang tertukar tadi itu. Nah, jadi ya bukan dihentikan ya, bisa jalan dua-duanya. Tapi lagi-lagi sistem moneter apa di tingkat negara ini nggak boleh berbasis bunga aslinya ya. Kalau kita mau strict, hanya kan kalau cuma berhenti sampai di situ ya anak TK juga bisa kan. Yang perlu dipertanyakan terus yang kayak gimana itu yang nggak berbasis bunga? Wah repot itu. Itu harus memang betul-betul kalau kita nggak betul-betul punya sistemnya bisa dituduh makar gitu. Karena apa? Karena nggak boleh negara ini kacau hanya gara-gara kita. Jadi kalau dulu katanya mahasiswa itu hanya mendorong nggak perlu tanggung jawab nggak bisa teman-teman. Sekarang eranya itu mangkana usul fahuwa mikul. Ya, kalau usul itu harus siap tanggung jawab. Ya, banyak yang kalau BI tidak setuju nggak apa-apa. Ya, masa kamu rela dijajah bertahun-tahun hanya gara-gara dia nggak setuju kan gitu. Nggak apa-apa dia nggak setuju. Yang penting kamu jangan ngatur Indonesia lah. Kamu ngatur aja orang yang mau bertransaksi dengan uang bunga silahkan. Tapi di level publik uang itu harus dikuasai negara. Kalau dia nggak terima, silahkan aja kamu nggak terima. Nyata. Memang kenapa gitu? Nah, kita bisa bilang kayak gitu kalau kita punya sistem. Kalau nggak punya sistem, kamu ngomong kayak gitu diketawain sama BI. Coba kalau nggak percaya, jadinya kayak Pak Karno. Pak Karno dulu menghentikan, bukan BI dulu ya, Javas Bank ya. Menghentikan BI ya,
kemudian bikin mata uang sendiri, kolaps. Kenapa? Karena nggak punya sistemnya. Hanya nyetak duit saja. Padahal kan yang paling penting duit itu bukan cuma nyetaknya. Gimana peredarannya, gimana cara penarikannya. Terus kalau berlebih bagaimana caranya ditarik. Itu harus ada ilmunya. Ya. Makanya ada yang bilang tadi ikro ya, harus betul-betul ikro, ikro. Bismi rabbikal ladzi khalaq, betul-betul harus bisa menjelaskan sampai detail. Ini uang nanti bagaimana? Bagaimana kalau orang mau berusaha? Gimana cara ngakses uangnya? Bagaimana kalau untuk orang ini nanti gimana pencairannya? Itu harus bisa. Itu tantangannya kita sekarang. Nah, bagaimana dengan Danantara? Wah, itu repot lagi tuh. Itu bentar lagi jadi Asabri itu, jadi kayak Pertamina oplosan. Serem itu. Nanti dibahas kapan-kapan itu ya. Serem itu. Bagaimana caranya ada lembaga pengelola investasi duit yang apa dia punya penyelenggara itu tidak bisa dipidana. Itu nanti kayak BLBI itu. Ngeri. Kalau kemudian orang-orang yang berintegritas, bolehlah kita percaya. Masalahnya itu loh, pimpinannya itu tim suksesnya Pak Prabowo, repot. Yang keluar banyak duit dulu. Oh, pemerintah nggak paham. Oh iya bener, dia nggak paham pemerintah kayak gini nih. Tak pastikan nggak paham dia. Makanya kalau mau nanti diajari. Loh, ini bukti bahwa kita tanggung jawab, teman-teman. Saya bicara seperti ini tanggung jawab. Artian sebatas ya. Nanti ada presiden yang tanggung jawab untuk ininya ya. Tapi untuk bagaimana ini bisa ini banyak teman-teman yang ngerti nih. Ini ada Mas Anam Lutfi itu ngerti dia. Nanti kalau Bu Sri Mulyani nggak ngerti diajari nanti Sri Mulyani. Khusus jadi seluruh pejabat apa Kementerian Keuangan diajari nanti ada di diklatnya. Untuk ngasih tahu bahwa kita ini bukan cawe-cawe merusak negara, kita ngasih solusi. Udah nggak zaman sekarang itu kemudian hanya sekedar apa omon-omon, nggak zaman. Kita ngasih solusi. Jadi siap duduk bareng dengan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh profesor siap. Saya bahkan bilang dulu itu di forum-forum yang sebelumnya, eh, bukan berlangsung menantang ya. Hadirkan 1.000 profesor, nanti kita kasih tahu bahwa niat kita di sini tuh bukan mau menghancurkan negara, justru memberikan solusi. Biar nggak usah lagi kemudian ya gara-gara investasi kita jual nikel kita, orang Cina datang di sini, kita jadi babu di negeri sendiri. Oh, nggak perlu kelas khusus. Kalau mau lanjut nanti biar PPI yang lanjutkan ya. Kalau ada yang tanya perlu khusus, enggak. Nanti lanjutkan aja. Yang mau lanjut dibikinkan kelas-kelas selanjutnya. Presiden sendiri yang bilang nggak suka forum diskusi, ya itu repot lagi. Ya, solusi itu nggak bisa kalau nggak didiskusikan. Ini teman-teman kalau yang sudah berumah tangga pasti ngerti. Kalau ada problem ya diam-diaman nggak bisa teman-teman, harus diskusi. Eh, Kalau tiba-tiba bergerak itu kalau bukan cerai itu KDRT nanti tuh. Coba aja. Nggak bisa. Jadi manusia itu bangsa pemikir apa vokal sama apa pelaku. Jadi harus ngomong, nggak bisa kalau nggak ngomong. Seperti misalnya saya malam hari ini, kalau saya nggak bisa ngomongkan, mentransformasi, menginformasikan bagaimana sistem moneter tanpa bunga, ya saya nggak. Gimana caranya orang bisa yakin dengan saya? Tetap harus diomongkan. Jadi kalau kerja saja, terus nggak ada cara berpikirnya nggak mateng, terus nggak diomongkan dengan baik-baik, itu tak pastikan kerjanya ngawur itu. Misalnya kamu bangun rumah, potong yang penting kerja, tapi kamu nggak ada desainnya, ya tuh. Terus nggak komunikasi sesama tukang, tak pastikan rumahnya jadinya itu ngawur. Oh, dindingnya miring, ya kan? Dia punya beton nggak ada tulangnya, wah ngawur pokoknya itu. Jadi tetap itu membangun negara ini nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa cuma bahasa itu kick and run. Habis tendang lari. Masih mending Liga Inggris kick and rush kan. Habis tendang, kerja keras kan. Bagaimana caranya biar sampai selesai. Bung mau Ini apa tanya, ini? Bung. Hmm? Tanya, Ada. Bung. Tunggu sebentar ya. Ya. Mohon Ada maaf, yang Bung menjawab pertanyaan Moderator. saya. Ini ada yang nanya ini. Sumber Ya, referensi awal untuk. Oh, ini nggak ada referensinya nih, baru ini. Nanti tak kasih. Nggak ada di buku-buku dijual ya. Oh, namanya juga baru. Saya coba cek di anu kan di jurnal-jurnal internasional nggak ada. Oh, memang berarti hanya spesial ini. Nanti dokumennya bisa teman-teman PPI fasilitasi ya, dibagikan dulu dokumen-dokumen standarnya. Yang jelas ini nggak ada di toko buku. Tapi saya yakin suatu saat ini akan menjadi buku diktat di kampus-kampus. Iya.
dipelajari ya dari Aceh sampai sampai Papua. Papua. Hmm. Ya, begitu ya teman-teman. Itu bukan kesombongan, ya, itu dalam bentuk keyakinan teman-teman. Wah, insya Allah suatu saat. Karena ya tadi kita intensi niat kita nggak ada yang jelek satu. Terus yang kedua kita ngasih solusi. Kalau ada sampai ada orang yang ngambek, ini orang kan patut dicurigai kewarasannya tuh. Dikasih solusi kok ngambek. Dan nggak merugikan siapa-siapa. Itu yang penting. Biasanya orang kan kalau revolusi itu merugikan yang lain. Ini enggak. Buktinya tadi BI bisa tetap jalan, tapi nggak bisa jadi uang publik, jadi uang privat dia. Sama kayak Shell, apa tuh kan, tetap bisa jual ini, tapi dia bukan publik, swasta. Sama BI dia bisa tetap jualan uang, tapi untuk Indonesia uangnya nggak dijual, uangnya itu hanya untuk memperlancar produktivitas manusia. Jadi kalau Bung moderator lulus, nggak perlu minjam duit, tinggal apa proposalmu, kau mau mengerjakan apa? Oh saya mau membangun ini, ya butuh berapa duitnya sekian, oke. Bahannya apa? Sudah, kamu tidak saya kasih duit, kamu saya anu saja ke toko mana, tinggal bawa invoice-nya nanti saya ganti dengan duit. Jadi nggak perlu kamu. Terus kalau sudah jadi barangnya nggak perlu dijual, ada yang nanti orang yang jualkan. Oke kamu produksi aja, terus gajian. Hah? Enak nggak kayak gitu, Bung? Enak, enak banget. Cuman masih Jadi belum nggak paham. ada orang itu. Mana itu Oh, loh ya nggak barter apa-apa. Ini tak kasih saja gambaran tipis-tipis. Oh santai santai, pelan-pelan. Namanya juga stadium penetapan? general kan. Iya, Nggak usah buru-buru. Kan? Ini tak mm, kasih tahu bocoran bahwa saya bukan asal ngomong. Sistem ini udah siap. Oh, dan yang mengerti ini bukan cuma saya, banyak yang lebih paham malah ini. Ada di forum ini, nanti bisa tanya ke mereka. Dan yang mengisi nanti selanjutnya itu bisa mereka nanti. Yang untuk masalah teknis-teknisnya. Jadi akhirnya teman-teman kalaupun nanti mendorong berjuang untuk revolusi ini betul-betul paham. Oh iya betul. Memang untuk mendorong revolusi itu nggak perlu terlalu banyak. Kalau Pak Karno 10, kita 5 lah cukup. Nggak perlu 10 kan. Tapi 5 yang betul-betul paham. Baru nanti menyebar. Kalau bahasa diktator itu dipropagandakan dalam tanda kutip ya. Disosialisasikan dengan baik ya. Pakai media-media yang bagus. Pasti nanti akan ini apa mendapat respon. Masalah waktu saja ya. Kayak gitu. Oke, begitu Bung Moderator, mungkin yang masih ada oke. lagi yang lain. Ada yang langsung bertanya, Kak, kalau chat-chat ini gelap Indonesia apakah? Sila kelima Saya udah tanya, hilang. Ya, silakan, Bang. eh, ini kalau mau mensosialisasi, Kenapa? Dari mana, Bang? saya mau Fatih, saya dari Malang, Jawa Timur. Oke. Ya, saya mau tanya ya. Kalau bicara masalah seperti ini, yang ini emang urgent, penting, nggak bisa diabaikan. Itu kalau ngajak lebih tepatnya kemana ya? Orang yang mungkin bisa langsung mereka mau bicara lebih lanjut dengan ini. Karena saya udah mencoba ke orang-orang umum, mereka sibuk kerja. Orang mahasiswa ternyata sibuk tugas sekarang ke Hmm, dalamnya. Teman ya, saya juga masa ini nggak penting, penting kerja aja. Seperti itu ya, kerja dapat duit pasti selesai masalah. Nah, seperti itu ya. gimana? Ah, terima kasih ya, ah, Bung Moderator. Jadi apa ya kecenderungannya manusia itu memang begitu, Pak, Bung, bahwa manusia itu tidak benar-benar peduli sampai sebelum dia ikut terdampak. Iya, iya. Jadi beruntunglah saudara misalnya ikut merasakan keresahan meskipun saudara tidak terdampak. Berarti saudara memang punya benih pejuang. Dan Iya. tidak semua orang itu ditakdirkan jadi pejuang. Anda harus sadari itu. Biar Anda tidak tinggi hati, tapi juga tidak merasa putus asa. Kok nggak ada, apa jarang orang yang mau ini. Karena memang tidak semua orang ditakdirkan begitu. Rakyat rakyat kecil itu angka ikut aja mereka. Coba kalau ada situasi negara mau dekat kacau, ya mesti mereka kalau ada yang ngasih solusi langsung ikut pasti. Iya, iya. Sekarang itu belum terlihat karena dia masih merasa hidupnya baik-baik saja. Iya. Ya itu. Jadi fokus saja sama orang yang mau. Termasuk di forum ini misalnya dari 20 ada 5 orang yang serius untuk menindaklanjuti dan terus mau belajar sampai sebelum akhirnya kemudian ikut berjuang biar revolusi itu wujud di Indonesia itu sudah syukur. Jadi Iya, kita iya. tidak, ya kita itu bukan pertandingan banyak-banyakan, lebih kepada kuat-kuatan. Karena ini perjalanan
maraton, bukan pelari sprinter kita, maraton. Iya, iya, Karena kita harus sadar juga kondisi Indonesia ini kayak gini, konstruksi sosial masyarakatnya. Eh, Kita kasih, saya dulu sempat viral itu video saya, itu tidak lama ketutup sama viralnya joget-joget yang 2 juta. Hah? iya, iya. Wah, repot di Indonesia ketutup sama pernikahan apa Bojes sama Lia kan di Sulawesi itu. Hah? Repot, tertutup sama kisahnya siapa Aisar sama Fuji Utami. Repot. Iya, Jadi, aduh, sudah di titik kayak gitulah kita. Jadi, rakyat juga tidak bisa kita salahkan ya. Kita terima saja sebagai tantangan seperti itu. iya, Karena kondisi Indonesia kita seperti ini. Ya, kalau saudara Fatih memutuskan untuk tidak kabur, ya itu juga sebuah pilihan yang apa baik lah menurut saya. Yang kabur pun juga belum tentu tidak baik ya. iya, Karena memang ya tiap orang itu makomnya berbeda-beda. Nggak bisa sama misalnya. Kamu kok nggak peduli sama kondisi bangsa dan negara? Jangan bilang begitu. iya, Karena orang tersebut mungkin bisa jadi berjuang untuk keluarganya dia. benar, benar. Jadi gitu. Nah, kalau prinsip saya sederhana. Kalau bisa dan, kenapa harus atau? Nggak usah dibenturin. Ya, Nah, iya, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk negara, jangan dibenturkan. Karena posnya beda-beda itu. Jadi benar. saatnya dengan keluarga, kecuali Fatih nggak punya keinginan menikah, itu juga haknya Fatih. Iya, Ya, nggak ada iya, masalah, biasa aja. Yang penting kita saling menghormati aja. Yang mau menikah iya, silakan, yang nggak mau siap, menikah silakan. Jangan siap, saling siap, memaksa ya. siap, siap. Kalau saling memaksa kacau nanti. Iya, iya, iya. Nah, jadi biar hidup ini damai dan sudah kita jalani saja bahwa bagi mereka yang memang dia sudah memutuskan, waduh untuk hidup keluarganya saja susah, dia fokus keluarga itu juga jihad dia gitu. Tapi bagi teman-teman yang ternyata takdirnya itu bisa menyelaraskan antara kuliah dengan perjuangan, kenapa tidak? Iya, Ya kan? iya, Memang agak agak langka di zaman sekarang. Kalau kita di zaman dulu itu, apa di zaman saya dulu kuliah, susah dibedakan antara kuliah dan berjuang. Karena tidak pernah kita benturkan. Buktinya saya bisa jadi dosen, kasarannya kan seperti itu. iya, Tapi masih tetap ikut wilayah yang seperti ini, meskipun dosen-dosen yang lain merasa aneh, ngapain sih Pak Kodar, kenapa nggak fokus bangun rumah aja, ya kan? iya. Ngurusin keluarga. Saya bilang, wah, saya nggak bisa. Kalau kayak gitu saya bisa stroke, ya. Kok bisa? Justru stroke saya. Ya Pak Eko, stroke. Jadi ada orang stroke gara-gara pikirkan apa utang, justru saya stroke kalau kemudian memikirkan diri sendiri. Kan enak, aneh toh. Tapi itu saya terima sebagai takdir hidup saya. Misi hidup saya ya saya jalani dan saya meyakini nggak mungkin orang harus sama dengan saya. Tapi Iya, bagi orang yang sefrekuensi dengan saya, ayo kita sama-sama. Jadi sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam satu tarikan nafas. Gitu, Bung Fatih. iya, iya. Ya, manusia sebagai makhluk individual dan manusia sebagai makhluk sosial. Iya, Dalam konteks kita berjuang untuk perubahan negara, berarti kita bersama-sama dengan misi yang sama. Tapi urusan masing-masing jangan dicampur, ya. iya. Kamu tiba-tiba, bisa nggak saya tidur dengan istrimu? Oh, tak, panu kamu tak tusuk perutmu, ha? Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Jadi urusan privat masing-masing, tapi urusan bernegara kita punya apa misi yang sama. Ayo sama-sama gitu. Iya. Oke, gitu. Teman-teman, ini banyak ini. Berarti ini semuanya masih kulit-kulitnya. Oh kulit, namanya juga Stadium Jenderal kan. Stadium Jenderal itu anu apa? Iya, tapi nggak sabar nih. Apalah isinya? Iya, sabar, sabar. Memang begitu. Bagian Hmm. jadi kesabaran menuntut ilmu itu bentuk jihad juga. Iya. Jadi eh, ada ada satu forum anak-anak itu yang mereka juga semangat itu. Ini baru pertemuan kelima, baru masuk pertemuan kelima. Nah, tetapi ada juga forum yang sudah pertemuan ke 800 kesekian lah. Udah nggak tahu sudah lebih pokoknya. Hmm. Ya, jadi ya sudah gitu. Dan saya sudah terbiasa ditinggal di tengah jalan, lagi sayang-sayangnya kan. Oh, iya bang, semangat bang, 5 orang tidak lama. Baru 10 pertemuan sudah hilang, tinggal 3. Nggak apa-apa, it's okay. Itu bagian dari seleksi alam kalau katanya Ya, Darwin jelek. ya. Biasa aja. Dan saya juga tidak baper atau apa ya sudah, yang pilihannya gitu. Yang penting
urusan ini tuh ingat kita ini bukan pelari sprinter. Terus yang kedua berbeda dengan mungkin gerakan yang lain yang kebanyakan menuntut. Nah, kita bukan menuntut saja, Iya, tapi kita betul. menghadirkan solusi. Kebanyakan menuntut gerakan rata-rata Hmm. memang menuntut. Nggak apa-apa, itu juga ibaratnya tuh wilayah mereka di situ. Iya, Nah, tapi saya pribadi ya untuk diri saya pribadi menyadari ternyata yang orang yang saya tuntut itu nggak ngerti juga dengan apa yang saya maksud. Jadi ya biarlah saya iya, kerjakan, saya terangkan sekalian gitu. Masalah masalahnya kan kita sekarang menuntut dan berharap mereka menyelesaikan karena mereka digaji. Problemnya mereka iya. nggak ngerti ya gimana itu Pak Iya. Eko ayo coba. Mereka Eh, nggak ngerti maksud eh, kita nih ngomong apa nih kada eh. diurus saya Jadi lah begitu kasih gaji. kemudian kan itu bukan tanggung jawab saya untuk merealisasikan. Masalahnya mereka ini nggak ngerti. Jadi kalau Iya, kemudian kita yang menuntut nggak mau ikut cawe-cawe, terus mereka nggak ngerti, kan nggak pernah ketemu itu gini terusin. iya, iya. Bukan Udah nggak sampai ngerti, kiamat Pak. ini. Hah? Bukan nggak ngerti mereka. Apa itu, Pak? Pura-pura nggak ngerti. Oh, pura-pura nggak ngerti. Itu juga bisa juga begitu ya. Ya, sudah dikasih jalan yang mudah, milih jalan yang sulit. Ya, Ya, kalau terserah lah. kalau Yes. mereka nggak ngerti, nggak ada orang mabus ke tempatnya jenengan toh. Oh iya, iya, betul, betul juga sih. Mereka datang ketemu kan berarti ngerti mereka. Hanya kan nggak mau jujur mungkin ya, nggak mau jujur, tidak mau legowo karena mungkin malu. Wah, saya ini kan pimpinan, siapa dia? Dia kan cuma dosen, cuma anak kecil. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Iya, Oh ya, orang yang dituntut gak paham dan bodoh amat. Betul ini, kenyataannya begitu. Nggak usah jauh-jauh lah, saya di kampus pimpinan saja, udah berbusa-busa kita. Giliran ini udah nggak ngerti ya sudahlah. Wes. Tapi bukan berarti kita berhenti ya, kita terus ngasih tahu, terus. Nah, sampai mungkin kita tidak tahu hidayah datang pada pukulan yang keberapa kan. Tetesan yang keberapa kita nggak tahu. Makanya ya terus aja kita. Meskipun nggak digubris atau pura-pura nggak ngerti, kita juga jalan terus aja. Ini Mbak Widya ini kayaknya ini sekali, semangat sekali ya Mbak Widya. Iya, iya. Susah Mbak Widya ya kalau kondisinya sekarang. Anak, maksudnya Jadi mahasiswa juga kalau saya tanya mahasiswa itu membaca itu, aduh, ayo coba tanya mahasiswa sudah selama kuliah itu loh berapa buku yang sudah pernah ditamatkan misalnya. Sudah nggak ada sekarang mahasiswa itu yang nggak ada. Yang banyak hmm, nonton ini berita update sekarang apa? Bukan update ya ya. Apa i- FYP yang sekarang ya? itu luas tapi nggak dalam. Iya, iya, iya. Akhirnya gampang terprovokasi. Jadi kalau di zaman kami dulu itu disiplin membaca buku jadi sampai selesai sampai kemudian kita menginterpretasikan secara utuh ini buku bicara tentang apa sih. Akhirnya kita terbiasa itu berpikir sistematis terus terangkai. Kita tidak melihat parsial apa-apa. Jadi kalau sekarang itu karena media sosial anak mahasiswa itu dibanjiri dengan informasi Iya. tanpa kemampuan untuk mendalaminya. Jadi akhirnya sekedar ngomong aja, oh iya saya lihat di ini begini begini. Terus begitu ditanya maksudnya gimana? Aduh saya juga nggak ngerti. Itu problem. Wah itu sudah Iya. sering kayak gitu tuh. Hmm. Ya saya bisa bisa apa ya memaklumi situasinya karena mahasiswa saya tanya gitu. Kamu selain kuliah di kelas itu di Kosmo belajar nggak? Nggak Pak, saya ada belajar lagi nanti pas mau kuliah. Wah sudah. Jadi giliran saya paksa, ya saya juga nanti berpikir lagi. Kalau saya paksa kan jadinya bukan mahasiswa mereka. Jadi kayak anak SMP, anak SMA. Jadi kualitas anak mahasiswa sekarang itu memang setara SMP, SMA. Ini bukan saya menjelekkan ya, faktanya begitu. Mungkin kalau di kampus-kampus tertentu yang sumber SDM-nya bagus, seleksinya bagus kayak UGM, IPB, UI mungkin masih oke. Masih inilah. Tapi kalau sudah kampus-kampus kelas 2, kampus-kampus di daerah, waduh, mas pokoknya lulus lah gitu. Kalau nggak kasih nilai dengan dosennya, datang, merayu, dan seterusnya. Oh, segitu-gitu model. Oke, teman-teman. Saya kira dari saya begitu. Kalau saya kembalikan ke moderator, kalau mungkin ada lagi. Oke, makasih banyak Pak.
Kayaknya waktu sudah di sini 9.37 WIB ya, WIB. Kalau WIT mungkin udah makin malam. Mungkin kalau teman-teman tadi rame makin kurang. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau saya pribadi banyak nih Bang mau ditanyakan. Tapi lebih Ya. tepatnya itu apa ini? Setelah ini apa lagi nih? Ini kan baru gambaran ya. Ibarat kalau Ya. belajarannya saya tuh nengok kalau dulu pernah saya belajar teman-teman juga ada belajar kitab sederhana tapi misalnya belajar kitab apa ya Nahwu Shorof ya. Nah, itu baru pembukaan jadi Hmm. mukadimah aja yang baru kita udah tahu maksud pemateri ini udah tahu cuman dalam-dalamnya ini apa mungkin teman-teman semua mungkin termasuk saya ya penasarannya itu kali Bang jadi Ya. apa yang sampai tadi itu udah pas Hmm. udah paham kawan cuman mau ngapain kita nih ini penasaran It- episode selanjutnya gitu nah mungkin barangkali ini saja Bung Moderator kan. Jadi ini kan gaweannya anak-anak PPI lah, Pemuda Peduli ya Indonesia. Nanti silakan nanti bisa komunikasi kan untuk kedepannya bagaimana. Apakah ini ditindaklanjuti di kelas-kelas khusus? Apakah dibagi dua? Ini kan 20 banyak ya. hmm, Nah, misalnya dibagi dua kelas atau dibagi dua forum, biar optimum itu. Karena saya itu dan teman-teman yang apa istilahnya itu yang sudah terbiasa berbicara tentang ini, yang bicara revolusi ini, pelaku-pelakunya itu lebih senang itu berbicara di forum-forum yang kecil karena forum-forum kecil itu memungkinkan kita terjadi interaksi. Jadi bukan cuma Facebook yang salam interaksi ya. Jadi iya di Zoom itu harusnya itu interaksi. Nah, saya tidak terbiasa itu berbicara satu arah, tidak iya terbiasa. ceramah ya Dan ceramah itu berbahaya, dia ya, menjurus ke arah doktrin, ya dokter betul berbahaya. Jadi tidak muncul kesadaran di sana. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa diskusi dengan saya termasuk Bung Trias, ada Bung Anam, itu sudah diskusi bertahun-tahun. Ada yang sudah 8 tahun, 9 tahun. Dan bukan cuma diskusi, melakukan secara kontinu bertahun-tahun. Jadi memang ya harus sabar memang di wilayah ini. Jadi semakin forumnya itu lebih enak nanti. Memang lebih repot, tapi lebih efektif dan efisien, lebih optimal. Soalnya kalau 20 kayak gini kan mungkin ada yang bertanya tapi yang sungkan, wah banyak orang nggak. Nah kalau kemudian sedikit kan enak, bisa interaktif, terus bisa kenalan satu sama lain, dari mana gini-gini. Jadi bisa tukar informasi di tempatnya kayak bagaimana. Jadi kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberi masukan gitu. Ya. siap Begitu siap Bung Moderator, nanti ya silakan nanti Bung Trias dan teman-teman PPI merancang itu. Saya intinya mewakafkan diri untuk urusan ini. Jadi maafkan selain aktivitas saya ngajar di kampus dan seterusnya, beberapa ngajar juga di online dan seterusnya itu yang sifatnya bekerja untuk materi ya, untuk anak istri. Nah, untuk urusan ini saya sudah bahasanya itu mewakafkan diri, saya sempatkan waktu saya untuk ini. Nah, karena perjuangan sama kehidupan itu nggak bisa dipisah, dua-duanya satu tarikan nafas. Begitu. Kalau saya pribadi, saya yakin teman-teman yang lain juga sudah beberapa juga seperti itu. Jadi kayak tadi ada Bung Anam tadi yang beberapa kali ikut nyeletuk itu, beliau itu kepala desa ya, Kades, tapi pejuang juga. Jadi Kades, kepala rumah tangga, ikut perjuangan revolusi juga. Jadi sudah dilakoni saja semuanya. Jadi banyak juga teman-teman ada yang ketua STIE ya, sekolah tinggi, ada juga semua. Jadi ya bukan kaleng-kaleng juga lah ya orang-orang yang memang secara ini, secara keilmuan, secara ini juga mereka orang yang paham atas situasi hari ini. Oke, saya kira cukup kalau dari saya ya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Silakan mungkin kalau mau ditutup nanti bisa Bung Trias mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. ya terima kasih kepada abang kita selaku pemateri mudah-mudahan stadium general yang beliau sampaikan ini bisa membuka cakrawala kita
baik saya pribadi maupun teman-teman semua. Saya jujur pribadi baru kali ini ikut ya. Mungkin kita ada yang sama nih kayak. Mungkin saya bisa hadir karena Bang Prias ya. Makasih Bang. Karena semangat terus ya. Nih ditarik terus akhirnya mau juga terlibat kan. Udah lama juga nih kenal. Mungkin teman-teman juga kayak gitu. Samping kita Gen Z ya. Saya Gen Z dan mungkin banyak juga anak Gen Z di sini. Kita nih masih udah lama malas baca gitu kan. Tapi kalau diskusi suka gitu. Tapi lebih cepatnya suka diajak ya. Ya mungkin itu teman-teman mungkin nanti siap-siap ya akan diajak waktunya. Mungkin ya Oh iya. nanti. Dan ini saya tambahkan sedikit, biasanya itu waktunya juga kesepakatan. Jadi enak misalnya ada satu ada satu dibagi misalnya beberapa kelas, tinggal disepakati mau hari apa. Jadi terus dengan nanti tinggal kemudian pengajarnya yang ganti-ganti. Apa dia punya teman diskusinya yang ganti-ganti. Misalnya, oh teman-teman sepakat di hari ini ya, nanti tinggal di rolling-rolling untuk teman-teman nanti yang teman diskusinya gitu. Ya sambil ini juga sih kalau saya itu mengupgrade image Gen Z biar kemudian Siap-siap. punya wajah baru lah di dunia pergerakan. Jadi tidak terbawa arus situasi seperti yang sekarang ini. Memang menyedihkan sih. Tapi ya bukan Betul. berarti kita meratapi kan. Jadi ini salah satu ikhtiar biar mahasiswa itu bisa kembali lagi marwahnya. Ya, bukan yang kemudian hanya jadi penonton di acara talk show disuruh tepuk tangan. Sudah. Bagi saya itu penghinaan terhadap mahasiswa sebenarnya. Seharusnya itu mahasiswa itu levelnya itu mendebat pematerinya. Enggak kayak gitu. Wah, Anda itu ngawur. Itu harusnya kelasnya mahasiswa di situ. Tapi karena mentornya udah nggak ada, mentornya itu TikTok ya, sodaqallahul azim. Ya. Nggak ada. Oke, nanti mungkin saya izin pamit duluan. Nanti bisa mungkin ini ya, saya saran. Nanti kontaknya di list aja di sini. Nanti biar dari PPI nanti yang membuatkan kelas-kelasnya. Atau membuatkan forum-forumnya. Jadi kontaknya ditaruh aja di kolom chat. Ya, bagaimana? Itu kayaknya ada absennya, Bang. Oh ya, kalau ada absen, terus kasih aja kalau ada link Google Drive, nomornya, HP-nya, sama yang nanti tinggal diisi alamatnya di mana. Jadi enak nanti dilakukan untuk pembuatan kelas-kelas biar ada interaksi. Misalnya, oh ini konfigurasinya dari mana saja digabung-gabung jadi satu kelas sehingga pertukaran informasi, pertukaran ide itu lebih beragam, lebih berwarna begitu. Oke? Nah, oke, itu sudah diberi. Oke. Ya, ini lagi lah. Ya. Intinya jangan bertumpu di satu ceruk ya. Ada masih banyak ceruk ya. Kalau kata teman-teman saya itu yang ini kan di pergerakan yang lain itu ada yang bilangnya bumi Allah itu luas ya, jangan dikecilkan. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Nanti Pak, silahkan dilanjutkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi. Banyak Bang. Izin live duluan ya. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Anda juga mau ini kembalikan mana nih dari YouTube? Laku moderatornya kembalikan lagi ya.